Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ngopi pagi ini dengan ini Guatemala. Brandnya Illy, ini salah satu brand kopi yang banyak dipakai ya di coffee shop. Luar biasa enaknya jelas. Dark roasted, di roastingkan dark tapi tidak gosong. Wah, ini luar biasa enaknya. Seperti ngopi di Guatemala. Kita bahas topik yang agak filosofikal ya. Jadi ceritanya saya merenung itu mencoba memahami soal mencari kebenaran atau ya apa ya, mencari kebenaran ya. Jadi dulu itu saya hobinya baca buku. Dari kecil baca buku, tapi baca bukunya komik jelas. Komik ini ya, Petruk Gareng kalau zamannya saya itu Petruk Gareng. Enggak ada, masih ada sekarang enggak ya? Terus ya tentu saja komik standar dunia ya, Tintin segala macam. Komik silat di Indonesia. Sama ini, kalau ini waktu kecil ada Gundala dan Godam. Wah, itu luar biasa. Komik karangan Indonesia yang luar biasa. Anak-anak seumuran saya pasti pada tahu semua. Tapi pada saat itu juga saya baca ya. Kalau itu kan yang picture ya, picture itu yang gambar. Kalau ini ada juga baca. Saya baca Karl May, bukan Karl Marx ya. Karl May tentang Winnetou. Wah, itu luar biasa. Tentang orang Indian ya, Old Shatterhand dengan orang Indian ya, Winnetou. Itulah saya belajar pertama kali tentang ada budaya yang namanya cowboy, ada orang Indian Amerika ya, bukan Indian orang India Pakistan itu ya, tapi Indian Amerika ya, Indian gitu ya, orang gitu ya. Kalau yang itu satu lagi Indiannya satu nehi aca-aca gitu ya, Bollywood ya. Nah, di situ saya belajar tentang prahiri segala macam. Nantinya kemudian hari saya juga sekolah di prahiri ya, di Manitoba, prahiri Winnipeg prahiri, tapi prahirinya beda dengan prahirinya Winnetou, karena pada zaman saya sekolah di sana orang Indiannya sudah tersingkir ya. Tapi itu cerita lain. Tapi itu tempat saya belajar tentang dunia lah. Kemudian salah satu komik juga, bukan komik ya, cerita yang saya sukai dari saya kecil ya, saya nggak tahu mulai kapan, adalah cerita silat karangan Ko Ping Ho. Ko Ping Ho itu angkatan saya tuh pasti semuanya kenal. Wah, itu berjilid-jilid ya. Bukek Xiansu, Bu Punsu, dan terusnya pokoknya pendekarnya luar biasa. Nah, dalam pada saat itu pun saya belajar budaya Cina. Nama-nama Cina kan bacanya kan susah ya. Bukek Xiansu coba bacain ya. Cerita segala macam dan cerita tentang sejarah di Cina Kaisar ini. Baru beberapa puluh tahun kemudian saya baru tahu bahwa Ko Ping Ho tuh ngarang. Ya ampun, ngarang. Jadi zaman-zaman itu mungkin kacau ya. Kaisaran urutannya mungkin salah atau saya nggak tahu. Tapi orang-orang mengatakan akhirnya itu tuh karangan. Luar biasa ya. Jadi, nah itu shaking ini ya. Ini ya, saya itu mengguncang gitu. How could he lie to me? Meskipun saya udah tahu ya. Kenapa dia nipu gitu ya? Bukan masalah nipunya dalam artian ingin nipu, enggak gitu. Kan ini namanya juga komik. Saya juga udah tahu itu cerita gitu. Tapi di dalam kacamata saya itu, kenapa saya mikirnya itu benar ya? I thought it was real gitu. Itu beneran ya. Luar biasa. Itu kayak anak kecil kalau di luar negeri itu percaya pada Sinterklas, ya Sinterklas, ternyata nggak ada Sinterklas. Maaf. ada Sinterklas tuh ada ya. Aduh ya. Tapi balik lagi ya. Itu ya. Oh, jangan-jangan ceritanya si Karl May juga bohong juga ya, tentang budaya Amerika itu bohong juga. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir, jangan-jangan apa yang saya baca itu
banyak bohongnya. Meskipun saya menikmati komik-komik itu, bacaan itu saya nikmati banget. Apakah saya akan baca Kopingho lagi? Absolutely, iya. Dan memang iya, saya baca Kopingho itu berulang. Aduh, mau baca Kopingho lagi? Ya, absolutely yes gitu ya. Karena itu sangat bagi saya cerita-ceritanya tentang heroisme. Kedua buku itu tentang heroisme seseorang, tentang being a gentleman. Nah, itu banyak terpengaruh dari itu ya. Dari karakter-karakter di situ, bagaimana orang menjadi seorang gentleman gitu. Di situ juga ada dikenalkan tentang orang jahat, orang yang culas, jahat, licik dan seterusnya gitu. I want to be a gentleman gitu ya. Because of those books. Jadi kayak gitu ya. Tapi nah itu ya, jadi itu. Nah, sekarang itu, tapi saya tahunya itu ya setelah saya setelah saya lulus S1 baru saya tahu bahwa Kopingho itu ceritanya bohong. Waduh, maksudnya bukan ceritanya bohong ya. Memang udah cerita ya bohong ya. Tapi dari segi sejarah pun salah. Jangan-jangan buku-buku yang saya baca yang lainnya pun salah. Ya, faktanya secara fakta itu salah. Nah, jadi benar nggak ya buku-buku ya? Buku sejarah itu benar nggak? Atau jangankan buku sejarah, buku saintifik itu benar nggak ya? F sama dengan MA itu betul nggak? E sama dengan MC kuadrat benar nggak? Apa itu rumusnya Einstein atau bukan ya? Itu zaman dulu ya. Yang mana kalau orang mau nipu tuh susah. Sekarang demikian mudahnya orang membuat hoax, berita palsu, cerita palsu. Kalau dulu nulis itu harus modal ya, harus nyetak segala macam. Jadi kalau orang mau bohong, wah berat ya modalnya. Kalau sekarang dengan hanya handphone aja kita bisa buat cerita bohong, cerita palsu. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sekarang ini makin susah ya untuk mencari fakta itu ya. Di banyaknya informasi ini mana yang fakta, mana yang bukan gitu. Jangan-jangan dari perjalanan sejarah juga kita salah. Misalnya nih, Anda masih ingat nggak perang di Ponorogo itu kapan mulainya? Nah, kapan mulainya perang di Ponorogo? Kalau dulu saya harus hafal. Ayo, kapan? Taluk. Nah, baca lagi buku sejarah. Mudah-mudahan buku sejarahnya benar. Itu harus dibuktikan ya. Perang di Ponorogo adalah 18 berapa? Ayo, 1825. Nah, cek dulu ya 1825. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan itu perang di Ponorogo 1905 gitu. Jadi kalau 1825 tadi waktunya jam maghrib, nah seharusnya Isya mulainya 1905 gitu. Aduh ya. Itu membodoran saya aja ya. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa sesuatu itu benar? Ya tentu saja tadi dengan membaca banyak fakta ya. Banyak sumber-sumber, berguru kepada orang-orang yang berilmu dan diinikan dengan scientific ya. Buktikan dengan pencatatan saintifik. Itulah sebabnya kita harus melakukan pencatatan secara terdokumentasi ya, secara baik dan benar itu. Itu aja Kopingho juga kan sudah dicatatkan ya dalam buku, bentuknya komik dan memang bohong. Secara faktual sejarahnya ya. Kalau dari ceritanya mah kayak yang benar aja, tapi meskipun itu kan cerita ya, karangan ya. Fiksi ya, tapi ya atau kayak benar aja gitu ya. Memang storytellernya jagoan lah ya Pak Kopingho itu. Balik lagi kalau kita bicara tentang sekarang ya, apa yang kita temui, mana fakta mana bukan, nah itu yang jadi susah ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi, confirm, recheck, check and recheck dari berbagai sumber juga gitu. Taruh ngopi dulu. Pertanyaannya adalah apakah yang saya ceritakan ini benar? Nah itu juga menjadi pertanyaan. Anda harus lihat tadi ya fakta-faktanya. Apakah misalnya yang saya ceritakan tentang Kopingho itu benar atau enggak? Anda harus cek dulu. Benar enggak ya? Jangan-jangan Pak Budi itu yang ingin mencemarkan Kopingho gitu ya. Ya bisa jadi kan ya. Meskipun saya penggemar Kopingho, kelihatannya penggemar Kopingho, ternyata Pak Budi itu bohong, ingin mencemarkan Kopingho. I would never do that gitu ya. Tetapi kan harus dicek, dibuktikan gitu. Nah, bagaimana kalau hal-halnya itu tidak dapat dibuktikan secara saintifik?
atau belum dapat dibuktikan secara saintifik. Nah, itu yang kita sebut percaya, alias iman, alias faith gitu ya. Jadi itu ya. Ada hal-hal yang belum kita dapat buktikan secara ilmiah ya, secara saintifik. I am a man of science. Jadi saya memang seseorang yang kalau engineer ya, yang semuanya dipikirnya itu dengan sains terbukti. Tapi ada beberapa hal yang kita belum ketahui ya. Nah itu pendekatan saya, lagi-lagi ini cara saya adalah saya dekati dengan cara ya percaya weh. Alias ya diimani aja. Contoh ya, meskipun ini masih sudah terbukti. Misalnya saya belum pernah lihat yang namanya elektron ya. Belum pernah namanya, karena nggak bisa juga dilihat dengan mata ini. Tapi dengan percobaan-percobaan dibuktikan bahwa elektron itu ada. Ya, itu ada. Jadi saya percaya bahwa ada elektron. Orang-orang elektro itu orang-orang yang penuh dengan keimanan. Kenapa? Karena percaya listrik itu ada, meskipun kita nggak pernah lihat itu listrik. Tapi kalau dipegang kesetrum, nyetrum, ada listrik. Tidak nyetrum, tidak ada listrik. Kita dulu ngetes ada setrum atau enggak, itu dipegang, cerehat, nyetrum, oi, listrik nah hurung, ada listriknya nyala. Aduh, ya kalau sekarang nggak boleh lah itu ya, itu berbahaya ya kalau listriknya gede gimana ya. Dulu 110 aja udah itu yang udah ngejerit ngejengkang, itu sangat berbahaya. Jangan dicoba-coba ini di rumah ya. Ini hanya untuk profesional. Profesional pun jangan dicoba. Saya jadi ingat videonya itu ya, ada orang yang siapa sih sains yang pura-pura jago elektro itu ya, dia ngecar ini nyala nggak ya, dipegangnya jebret, wah, terjengkang dia. Aduh, ini solder panas nggak ya, dipegang, goblok pisan. Aduh, bukan gitu caranya mas. Aduh, tapi ya inilah. Ya kita harus itu ya, mana yang kita bisa buktikan dengan sains. Balik lagi nih Pak Budi ngapang. Ini ngecar begini rada kacau juga bahasannya, karena ini pagi-pagi ini habis subuh nggak bisa tidur lagi, buat kopi terus sambil ngecapruk gini aja lah ya. Anyway, udah kepanjangan, kita bahas lagi ya di lain video. Tapi ini soal mencari kebenaran ya, terus atau mencari kebenaran atau kebetulan. Yang kita cari kebenaran ya, bukan kebetulan. Kebetulan itu cocokologi ya. Wah, kebetulan ini gitu ya. Ini kebenaran ya. Ya, kebenaran ya, balik-balik lagi ya, jangan salah ya. Nah, kalau kopi ini benar enak, bukan kebetulan. Jangan-jangan kebetulan enak ya. Enggak, kebetulan kalau ini ya, kebetulan. It just so happen ini kopinya sangat enak ya. Ya, bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur ya. Selamat pagi, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Kopinya sedap.